Welcome sekali lagi di Growing with Denny Santoso. Ini adalah episode baru saya nomor 1. Jadi saya pengen tahu dulu dong apakah suara saya terdengar atau enggak. Jadi please komen ya. Kemudian begini, kenapa saya membuat episode ini? Karena sebelumnya saya sudah punya beberapa episode kayak Daily Denny Santoso, kemudian ada Ask Denny Santoso. Nah, belakangan ini saya penasaran banget untuk menggabungkan yang namanya digital marketing dengan network marketing. Saya udah ngobrol dengan beberapa teman, beberapa mentor saya, mereka juga mengatakan bahwa dengan network marketing sebenarnya ada satu hal yang sangat menarik sekali dibandingkan dengan jualan kayak e-commerce biasa. Nah, mereka mengatakan bahwa dengan e-commerce biasa atau dengan affiliate marketing, mereka tidak membangun aset karena jualan bisa langsung kencang, bisa besoknya langsung hilang begitu aja. Ya semua bisnis memang bisa langsung hilang ya, kayak misalkan kita mengingat zaman Nokia dulu. Nokia juga begitu besar, hari ini juga udah nggak ada. Jadi kalau ngomong resiko sih semua bisnis pasti ada risikonya. Cuman karena saya mengetahui seperti ini yang Anda lihat di layar saya nih, bisa deketin ya layar saya nih. Ini yang disebut dengan life cycle marketing. Jadi yang paling ujung ini adalah cara bagaimana kita, ini urut-urutan sebuah marketing proses ya. Urut-urutannya itu seperti ini. Nah, yang paling kiri itu adalah bagaimana sih cara kita ini menangkap audiens, membuat audiens itu tertarik dengan produk kita. Itu yang di paling kiri nih. Nah, ini lebih gede nih. Oke. Kemudian berikutnya, ini bagaimana kita mendapatkan database. Jadi database ini bisa berupa email, kemudian bisa berupa misalkan handphone, BBM, pixelnya Facebook kayak begitu. Yang ini adalah proses untuk mengedukasi customer. Nah, prosesnya di sini. Baru kemudian kita jualan di sini. Step berikutnya adalah deliver and satisfy. Jadi bagaimana kita membuat produk customer kita tuh menerima produk kita dan mereka jadi senang dengan produk kita, harus puas. After sales service-nya seperti apa itu di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita melakukan proses upsell. Jadi kalau kita tidak memberikan ini, tidak melakukan ini, maka profit kita biasanya kecil. Maka ketika Anda masuk ke KFC, beli ayam, Anda akan ditawarin macam-macam. Ditawarin ice cream-nya, ditawarin french fries-nya. Bahkan Anda ditawarin beli CD kalau di KFC kan. Baru terakhir adalah referral. Referral adalah sebuah sistem member get member, di mana customer yang puas diharapkan bisa membawa customer baru di sini ke depan, masuk ke sini. Begitu seterusnya. Nah, sebuah proses ini adalah proses yang lengkap ya. Jadi terserah Anda mau main seperti apa. Misalkan di workshop saya pun itu semua ada. Jadi di workshop saya pun 20-25% itu adalah referral. Jadi memang referral itu kuat banget. Nah, sebuah perusahaan dengan sistem network marketing berarti sistem di sininya sangat kuat banget. Dia tidak menghabiskan banyak uang untuk di sini. Karena kalau misalkan bisnis konvensional, maka di sini dikuatin kan, iklan TV, iklan kemana-mana, iklan di majalah, iklan koran, iklan billboard, radio, whatever, itu di sini. Jadi budgetnya itu habis di sini. Nah, ketika ini dihilangkan, maka budget ini itu bisa dipindah ke sini, dibuat untuk memberikan komisi ketika member mengajak member lain. Jadi basically itu sama aja gitu, sama aja. Cuman mungkin di sini problem terbesar itu gini. Untuk menjalankan sebuah proses marketing seperti ini ada edukasinya. Problemnya adalah ketika orang join di sini dan tidak mendapatkan edukasi yang tepat, kemudian berusaha menjalankan ini, ya itulah yang jadinya berantakan gitu. Nah, saya sendiri itu adalah seorang marketer di dunia digital, namanya digital marketer. Maka dari itu, kalau seorang marketer simple sebenarnya. Kalau seorang marketer itu simple, goalnya cuma satu. Bagaimana saya membuat atau meng-create interest dan demand. Bagaimana saya menciptakan orang itu bisa tertarik, kemudian menginginkan sebuah produk. Dengan kemampuan seperti itu, jadi nanti kalau Anda sudah belajar digital marketing, dengan kemampuan seperti itu, maka sebenarnya bisnis apapun, hampir semua bisnis, itu Anda bisa jalankan. Asalkan customer Anda terkoneksi dengan yang namanya internet. Kalau ngomong digital tapi customernya nggak buka TV, nggak ada internet, semuanya ya sama aja bohong, ya kan? Jadi dengan digital marketing ini hopefully semuanya bisa. Nah, saya sudah menjalankan e-commerce, saya sudah menjalankan media commerce macam-macam. Workshop offline saya pun minggu depan itu juga melalui proses digital marketing, meskipun delivery-nya itu melalui bentuk offline. Nah, yang menarik adalah saya penasaran banget bagaimana misalkan sebuah proses digital marketing ini digabungkan dengan network marketing. Jadi kalau kemarin saya sempat jualan di e-commerce, bulan pertama, bulan kedua omsetnya bisa setinggi itu, kenceng banget.
saya berpikir bulan ketiga ketika produknya orang udah capek, itu omset turun lagi begini. Habis itu saya harus nyari produk baru gitu ya. Nah, kalau network marketing, kira-kira kalau omset atau usaha saya seperti kemarin, setinggi itu, maka di bulan berikutnya, mestinya kalau benar, itu nggak akan langsung hilang begitu aja. Tapi malah jadi bola salju. Jadi, itu yang pengen saya cari saat ini. Dari episode ini, sebenarnya goal saya itu seperti ini. Kalau saya sudah berpengalaman kurang lebih 8 tahun, dari 2008, 2007, 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun, itu saya sudah melakukan namanya digital marketing. Nah, untuk network marketing, ini saya masih baru. Tapi ingat, bahwa ketika saya masih baru seperti ini, saya sudah punya background marketing. Oke. Jadi, di series ini sebenarnya saya pengen sharing apa aja sih yang saya pelajarin, apa aja sih yang saya lakukan supaya saya bisa mengejar ketinggalan saya di dunia network marketing. Jadi ini yang saya ingin share. Jadi nanti ketika Anda menjalankan sebuah network marketing, Anda bisa refer ke video saya. Karena saya berusaha, nanti akan saya bercerita bagaimana sih sebenarnya saya belajarnya apa aja, resource-nya dari apa aja, mentornya siapa aja. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi goal dari tujuan itu seperti itu. Nah, kemarin saya barusan nyampe ini dari Jakarta, karena kemarin dulu saya juga baru pulang dari Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur saya menghadiri sebuah event yang keren banget. Jadi saya kasih lihat sekali lagi. Oke. So, nah ini kemarin event dihadiri oleh 11.000 orang. Lihat sendiri. 11.000 orang. Segitu banyak. 85% orang China yang datang. Ini cuman pemanasan setelah makan siang, itu kayak dance floor begitu, kayak tempat disco begitu, diskotik begitu. Nah, kelihatan ya di sini ya. Keren banget. 11.000 orang di sebuah stadium selama 3 hari. Nah, seperti itu. Jadi awesome banget acaranya. Nah, sebanyak itu mayoritas adalah orang China, dari China daratan. Itu adalah downline dari orang ini. Ini Sir Erwin. Jadi dia Chinese Malaysian, the legend di dunia insurance. Kalau nggak salah di AIA ya, dia top sales nomor 1 in the world kalau nggak salah. Jadi udah milioner banget, mempunyai gelar doktor aja 4 gitu. Jadi dia kalau ngomong di situ tuh gila banget udah, karena ini orang China semua ya. Jadi ngomongnya tuh bener-bener keras banget. Istilahnya kayak begini, kalau di Indonesia sih masih halus ya. Ini kalau ngomong itu bener-bener powerful banget. Kemudian ngomongnya bisa kayak zaman PKI aja, ini zaman di sana ya, di China ya. Zaman PKI aja kalian bisa fight sampai berdarah-darah. Nah, sekarang untuk menjalankan begini aja, masa kalian nggak mau berdarah-darah gitu? Ini hidup kalian loh gitu. Jadi kasar banget ngomongnya tuh, keras banget. Kemudian dia bilang lagi, apa ya kemarin dia bilang? Dia mengatakan bahwa kalian nggak mungkin lebih pintar dari saya. Karena apa? 4 gelar doktor. Dia bilang kayak begitu, men. Kemudian dia udah milioner. Jadi yang kayak saya aja, sudah milioner kayak saya aja, itu masih mau menjalankan ini. Sementara kalian, masa nggak mau? Digituin. Jadi benar-benar powerful banget. Saya sampai ngomong ke teman-teman saya, ngomong kayak begini kalau di bawah Indonesia sih bisa perang. Cuman kalau di sana dia omongin kayak begitu, terus semangatnya langsung gila banget ya, terbakar banget gitu. So, nggak tahu kalau di Indonesia, nggak tahu, terserah. Kalau menurut Anda gimana? Apakah Indonesia itu harus digituin supaya gerak, atau Indonesia itu lebih menjunjung harga diri? Jadi kalau digituin marah, tapi kalau nggak digituin juga nggak gerak. Jadi kadang-kadang juga pusing juga ya gimana caranya gitu. Tapi paling nggak ketika saya melihat di sana, buset, ternyata di sana itu kayak begitu gitu. Kencang banget. Nah, orang ini tadi, saya balikin lagi ya, seru lagi nih. Oke, orang ini tadi membawa kurang lebih I think 80%, 85% dari sestadium ini. Jadi segini banyak itu orangnya dia gitu loh.
keren banget nih. Tampangnya juga galak banget ya. Orangnya dia. Nah, menariknya adalah siapa yang ngebawa orang ini masuk ke company? Kan begitu. Siapa masuk ini? Yang membawa dia masuk ke company. Ternyata atasnya orang ini, upline-nya orang ini, itu namanya adalah Dennis Bay. Nah, orang ini. Ini upline-nya ini baik banget, humble banget. Ini keren banget nih, orang dari Singapura. Kemarin sebelum ketemu saya, ini ketemu saya di hari terakhir. Sebelum ketemu saya seperti ini, dia lagi bersama government Singapura. Dia ada acara sampai diliput masuk ke majalah ini, majalah Straits Times. Jadi dia parade Ferrari. Ini foto-fotonya, dia parade Ferrari. Ini 1 hari sebelum ketemu saya ini hari kedua kayaknya. Saya pikir wah dia nggak bisa datang nih ke Kuala Lumpur karena lagi acara dengan government di Singapura, parade Ferrari sih gitu. Akhirnya dia juga bisa datang di hari terakhir. Saya ketemu dia makan malam itu jam 12 malam, kebayang ya. Saya juga bela-belain karena ketemu orang nomor 1-nya di Asia, itu dia. Itu jadi ini income udah gede banget sih, udah agak karuan. Kemudian nah ini jam 12 malam sempetin makan sama dia, saya brainstorming sama dia. Jadi saya brainstorming sama dia. Ini video setelahnya. Saya brainstorming sama dia, gimana sih? Ternyata dia juga menggunakan namanya digital marketing. Jadi memang digital marketing ini super powerful. Jadi saya bertanya kepada dia, kira-kira strateginya kayak apa sih? Nah itu yang pengen saya share nanti di semuanya ini, di video-video saya ini. Jadi goal saya adalah kalau saya mau masuk sesuatu kayak begini, yang paling penting adalah saya harus tahu siapa orang nomor 1-nya, dan saya bisa ketemu, saya bisa nanya. Intinya di situ. Saya nggak mau join yang kayak oke, saya join kemudian baru kayak belajar pelan-pelan, nyoba sana sini, nabrak sana sini. No way man. Umur itu terus jalan. Kalau kita nyoba kemudian nggak ngerti caranya dan nggak mau belajar, ya kesana kemari ngabisin waktu, umur, ngabisin duit lagi. Jadi ketika saya kesini, saya harus ketemu orang ini nih. Ini nomor 1 di Asia men. Dia kebayang ya, perusahaan MLM-nya, dia menyumbang pendapatan hampir kemarin kayaknya lebih dari 50% tuh di bawah dia. Gila ya. Jadi keren banget. Jadi kita sempetin ngobrol-ngobrol, bahkan sampai jam 12 malam pun kita tetap jalanin di situ karena super powerful. Ide-idenya juga keren banget. Kemudian sebentar, saya sambil ngecekin. Kemudian saya bertanya satu hal ke dia yang cukup membuka wawasannya. Jadi saya nanya ke dia, saya tertarik dengan market US karena menjalankan network marketing ini itu tidak harus di Indonesia, di Asia begitu ya, di Asia, di China, di Malaysia, di Australia, wherever gitu ya. Tapi bisa di mana-mana, di luar negeri juga bisa. Jadi saya bertanya ke dia, Dennis, kalau misalkan nih saya bikin video kayak begini, kemudian market saya di Amerika, ketika orang bule ngelihat tampang saya Chinese begini, kira-kira mereka percaya nggak sih saya ngomong apa gitu? Saya takutnya nggak percaya sih. Dia cuma bilang, tahu nggak satu hal, Dan it's just your mindset bro, that's it. Maybe ada sedikit yang kamu omongin itu benar, tapi the rest of it it's just your mindset. Jadi ternyata mindset orang kayak dia itu benar-benar berbeda banget. Jadi nggak ada namanya opini lah, semuanya itu berdasarkan fakta gitu ya. Jadi mindsetnya itu udah benar-benar powerful banget. Nah kayak gitu. Jadi saya jadi berpikir, oke, good point banget ketemu dengan dia. Saya merasa bahwa pendapat saya bahwa di luar negeri nggak terima dengan tampang-tampang Asia kayak begini, itu ternyata cuma mindset. Ya untuk taunya ya harus dites, sesimpel itu aja. Banyak orang yang mau memulai network marketing, mereka udah ketakutan terlebih dahulu gitu ya. Nanti kalau perusahaannya jelek lah, whatever lagi gitu-gitu. Sebenarnya buat saya pribadi nih, kayak begitu tuh menunjukkan ketakutan yang berlebihan sih sebenarnya. Beda ya, berhati-hati dan takut itu dua hal yang berbeda. Mirip di depannya, tapi itu berbeda. Berhati-hati, maka orang tersebut akan ngecek. Tetapi kalau yang namanya takut,
itu dikasih tahu sudah nggak mau. Nanti kalau gini, nanti kalau gini, nanti kalau gini. Itu namanya penakut. Kalau orang yang berhati-hati, dia bukan langsung nggak mau nanti gini. Nggak, mereka membuktikan by data. Ngecek di website, ngecek di ranking, ngecek di liputan, ngecek di mana-mana itu. Jadi sekarang Anda tinggal milih aja sih sebenarnya. Anda mau jadi orang berhati-hati atau jadi orang yang penakut. Ini beda tipis. Kelihatannya di luar sih sama aja, tapi ternyata beda tipis. Itu yang ternyata saya setelah ketemu beberapa orang ini jadi menyadarin. Oh, karena gini, kalau semua think about this. Kalau MLM doesn't works, network marketing doesn't work, nggak bekerja, di dunia nggak ada MLM. Oke? Kenyataannya masih ada, asosiasinya masih ada, semuanya masih ada, lengkap semua. Berarti nggak ada masalah. Jadi kalau ada seseorang yang gagal menjalankan sebuah network marketing, think about this. Kalau perusahaannya baik-baik aja, ya berarti yang bermasalah orangnya, bukan bisnisnya. Ingat itu, yang bermasalah orangnya. Dia nggak ngerti cara jalanin, ya sudah. Kayak orang main catur nih, Kalau Anda ngertinya cuma maju satu langkah aja, cuman semuanya maju satu langkah aja, kompetitor Anda bisa miring lah, ada yang namanya pionnya itu apa? Kuda bisa huruf L kayak begitu-begitu. Mereka punya segalanya dan Anda cuma ngerti maju aja. Kalau Anda kalah, siapa yang salah? Ngerti ya maksudnya? Diri sendiri gitu loh. Jadi kalau menjalankan sebuah bisnis dan kemudian fail, bukan bisnisnya yang susah, Anda yang belum ngerti. Maka dari itu, saya sendiri dengan seri seperti ini, saya ini lagi belajar sekarang ini. Besok akan saya share video-video saya berikutnya, saya belajarnya dari mana aja, mindset saya tuh seperti apa aja kayak gitu ya, yang saya pelajarin. Karena ini hal baru juga buat saya. Biasa di digital marketing produknya fix, jualan produk-produk fisik, produk suplemen, apartemen juga pernah. Tapi begitu kayak begini, ini banyak sekali negosiasi dengan orang. Dan menariknya buat saya adalah, ini saya tidak melihatnya hanya sebagai sebuah bisnis aja, tetapi lebih kayak sekolah kepribadian, personality development with a commission. Jadi ikut seperti ini itu enak banget karena kayak kita ini lagi belajar something, semua ngajarin kita. Upline ngajarin kita, trainernya ngajarin kita. Lah kan enak banget. Anda ikut kayak begitu, Anda diajarin semua hal, ada yang bayar, ada yang gratis. Upline Anda akan ngajarin Anda dengan gratis, tapi trainingnya jelas bayar. Karena untuk bayar tempat dan sebagainya. Kemudian, kalau sudah diajarin, Anda disuruh praktek. Setelah disuruh praktek, enak kan? Praktek magang begitu, dan Anda dapat komisi lagi. Coba kalau sekolah biasa udah bayar lagi. Prakteknya juga cuma sebulan, itu pun nggak dibayar. Paling dibayar uang makan. Kalau di sini, Anda sudah belajar, mungkin Anda sedikit membayarnya memang, kemudian Anda praktek langsung, tiap hari Anda diharuskan praktek kalau bisa, sebisa mungkin sih memang. Karena yang praktek lebih banyak jelas akan lebih mendapatkan manfaat kan. Latihan juga, plus komisinya dikasih untuk Anda lagi. Lah kan enak banget tuh. It's just a mindset sih, basically. Jadi, banyak hal yang sebenarnya perlu diutak-atik di otak kita itu. Kadang-kadang orang sudah mendengar network marketing udah pesimis atau udah bukan pesimis, lebih kayak ke arah skeptis dan sebagainya. Ingat bahwa kalau misalkan kita di sini itu tidak jualan, jadi bukan dagang. Kalau misalkan dagang, ya udah buka online shop, e-commerce selesai, buka toko selesai, nggak usah ikut network marketing. Jadi network marketing mindsetnya itu bukan jualan. Jadi kalau Anda join hanya untuk jualan itu percuma. Bayang ya, kalau join hanya untuk jualan, Anda buka aja di Mangga 2 sana jualan apalah gitu, selesai. Jual makanan, mau jualan apa gitu, selesai gitu. Network marketing is different. It's community, it's a personality development, it's a business, it's your business. Jadi kalau nggak jalan, Anda jadi enak. Kalau nggak jalan, Anda jadi tahu di mana kelemahan Anda. Apakah nggak jalan? Ini kayak digital marketing. Jadi digital marketing itu bisa ada ngiklan, bisa ada produk page, bisa ada jualan, ada funnelnya semua. Kita ngecek satu-satu di mana proses fail kita tuh di mana gitu. Apakah iklan kita nggak jalan? Apakah konversi kita kurang bagus? Itu kan kelihatan semua. Nah sama, semuanya itu sama ternyata. Jadi ketika kita ngomongin network marketing, bagaimana kita menjangkau orang baru, bagaimana kita ngomong, closing kita seperti apa. Setelah closing bukan selesai loh. Duplikasi kita sebagai apa? Kita dituntut untuk menjadi leader. Nah ini kan proses yang bagus banget untuk Anda belajar leadership. Kalau di sini Anda bisa menjadi leader, nanti Anda bisa menambah bisnis yang lain dan Anda sudah terbiasa menjadi leader. Jadi prosesnya itu Anda jadi tahu step by stepnya. Apalagi di tim saya ngajarin juga nanti adalah
bagaimana sih proses semuanya ini berjalan gitu. Kemarin saya sempat membaca sebuah tulisan, itu menarik banget di grup saya. Bill Gates itu memiliki 4.000 jenis income, stream of income, itu 4.000. Warren Buffett kalau nggak salah kemarin itu 2.400 stream of income. Income-nya dari 2.400 tempat. Dan sekarang Anda pengen kayak begitu, tapi income Anda baru 1. Kebayang nggak? Jadi saya lagi berpikir banget, ini buat saya, ini buat saya adalah another stream of income, network marketing. Kemudian buat saya adalah personality development. Kedua, saya punya teman baru. Kemudian traveling kayak kemarin itu menambah teman baru, jadi akrab, jadi seru banget. Karena ternyata traveling itu bisa stress relief, jadi bisa buat saya lebih enak. Kemudian ketemu teman baru begitu juga cukup fun. Networking saya juga jadi bagus karena ternyata teman ini koneksinya ke sana, teman ini koneksinya ke sana gitu. Jadi kenalan jadi tambah luas. Kalau untuk proses itu sambil jalan. Ingat bahwa kalau kita belum berhasil, berarti kita belum pas aja skill kita. Kayak anak kecil belajar jalan ya jatuh-jatuh dulu lah. Nggak bisa langsung diajak lari maraton, langsung mencetak home run terus begitu. Ya intinya sih seperti itu. So ini saya sambil nge-refresh juga. Saya pengen tahu komen Anda, karena saya pengen langsung balas aja. Saya pengen bikin ini, nanti saya koleksi series ini. Karena series ini itu ternyata dibutuhkan banyak orang. Nggak banyak orang yang ngerti bahwa network marketing itu sebenarnya enak loh. Sistem disiapin. Bayangin aja ketika saya membuat e-commerce, saya harus membuat sistem saya sendirian. Hire orang sendirian. Saya harus hire orang dari Filipina, VA saya dari Filipina, saya harus hire project manager saya dari US. Itu mahal semua. Nah, ketika kita menjalankan seperti ini, sistem itu sudah ada semua. Kemudian tim misalkan upline Anda membantu Anda, semuanya grup membantu Anda nggak ngeluarin duit loh. Coba bayangin bikin sendiri, itu semua harus digaji, men. Satu-satu tuh harus digaji. Nah buat saya itu semua nggak digaji. Kemarin saya, ayo ketemuan di sana, ketemuan di sini, kita ngobrolin bersama orang lain. Ada orang yang mau nanya-nanya kayak gitu. Semua datang, dan itu nggak digaji. Itulah enaknya kalau dengan network marketing. Men, ini bukan gini guys ya. Jadi ini bukan satu-satunya bisnis, Saya cerita kayak begini karena saya lagi into this program. Kemudian saya lagi berusaha sharing apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Jadi goal saya itu di situ. Goal saya bukan mengajak Anda untuk 100% meninggalkan semuanya. Enggak seperti itu. Hopefully Anda kayak saya yang menambah ini menjadi another stream of income. Jadi ini pintu masuk lagi buat income Anda, gitu aja. Sambil belajar personality development. Karena Anda tahu bahwa orang yang sukses adalah yang keep learning, belajar terus-menerus. Yang saya sayangkan itu satu. Kalau orang baru nyari bisnis pertama kali. Intinya adalah kalau nyari bisnis pertama kali, artinya orang itu belum melakukan bisnis, belum ngerti bikin bisnis, mungkin personality-nya belum bagus, bukan berarti personality-nya jelek gitu ya. Maksudnya belum siap untuk menjalankan bisnis, nggak ngerti mau ngapain. Nah kayak begitu, ketika masuk ke sebuah network marketing seperti ini akan jadi enak banget kan. Karena mereka jadi diajarin macam-macam, dipersiapkan macam-macam. Lah ini kan harganya sebenarnya mahal banget. Kalau Anda harus buka bisnis sendiri, ya modalnya berapa? Karena buka toko aja, gedungnya, ruangannya, rukonya aja udah puluhan juta, mungkin ratusan juta kan. Nah kalau join network marketing di bawah 10 juta, kemudian hopefully kalau Anda niat 1-2 bulan balik modal, nah kan enak banget. Nggak balik modal pun Anda belajar. Jadi jangan menganggap bahwa goal satu-satunya itu cuma duit gitu aja. Ini personality development. Jadi kalau saya personally bukan nyari duit-duitnya aja. At the end, yes, it's a commission for you. Kalau Anda dapat banyak, good. Tapi paling tidak ukur dari sisi yang lain. Jangan diukur dari sisi uangnya aja. Anda belajar banyak hal di sini. Jadi ketika nanti Anda belajar begini, networking Anda luas, wawasan Anda lebih terbuka. Dan ketika Anda sudah punya banyak koneksi, Anda bisa mendapatkan ide atau peluang bisnis baru. Itu sangat mudah sih sebenarnya. Jadi kalau nyari peluang bisnis, jangan dipikirin. Networking dulu, baru nanti ketemu. Kalau dipikirin, ingat, otak saya terbatas, otak Anda terbatas, otak kita ya begitu itu. Kalau tidak ada input dari mana-mana, nggak punya teman dan sebagainya,
ide bisnis gak bakal datang. Itu sih buat saya. Oke, so kayaknya itu aja karena saya lagi ini baru episode pertama ya. Saya akan banyak share lagi nanti gimana sih caranya pakai digital marketing untuk membuat untuk menjalankan network marketing dan sebagainya. Banyak macam karena banyak sekali ada kesalahan-kesalahan pemula. Tapi saya nggak akan bahas di sini. Ini saya hanya ingin membuka wawasan aja. Saya sendiri baru menyadari bahwa potensinya ternyata ada gitu ya. Karena si Dennis B yang tadi itu dalam setahun dia bisa beli Ferrari 1, Jaguar 1, Bentley 1, apa tadi? Mercy ya, S-Class 1, Harley 1. Can you imagine that? Di Singapura, harganya sama Indonesia lebih mahal dan bisa gitu. Ini bukan ngiming-ngiming gimana, tapi maksudnya potensinya itu ada. Jadi kalau misalkan Anda hanya saya nggak mau jalanin lah dan sebagainya, ingat, hari ini Anda seperti apa? Di sana ini cap-nya gede. Jadi potensinya, kita ngomong potensinya itu cukup tinggi gitu loh. Jadi kalau saya sih ya kenapa enggak? Itu semua layak untuk dipertimbangkan kan. Lagian apa ruginya? Oh iya, satu lagi. Kalau ada orang yang lucu sebenarnya, tadi saya bilang hati-hati dan takut. Ada orang yang bilang saya trauma dengan yang lain, saya trauma dengan yang lama. Buat saya itu agak lucu karena kalau Anda sekali langsung berhasil sukses di hidup itu nggak kayak begitu. Kalau Anda memang sudah punya skill, Anda akan lebih mudah sukses. Tapi ketika Anda nanti baru mulai, jangan berharap langsung besoknya kaya raya gitu kan. Anda kenalan dengan cewek, bukan berarti besok Anda married, ya kan? Anda, saya aja butuh 6 kali pacaran baru ketemu istri saya. Bayangkan aja kalau saya gagal ke satu, gagal kedua, habis itu saya bilang, trauma, nggak mau, namanya pacaran-pacaran begitu. Ngerti kan maksudnya? Jadi nggak ada anak, nggak ada keluarga dan sebagainya. Saya terusin aja. Paling nggak saya mengerti bahwa saya fail itu kenapa. Saya fail kedua kenapa. Saya fail gagal ketiga, gagal keempat itu kenapa. Jadi saya jadi tahu semuanya sehingga saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan ketika nanti sudah siap, ketika nanti Tuhan memberikan jalannya, itu saya sudah menjadi a better person. Saya sudah menjadi orang yang lebih baik. Itu. Jadi saya tidak menganggap kegagalan di suatu kejadian masa lalu itu sebagai sesuatu yang harus menjadi trauma. Ngapain toh? Kok milih menjadi trauma? Bo ya mikirnya begini, kalau ada kegagalan, milih. Pikiran ini kan pilihan kita. Kita milih berpikir bahwa sekarang saya tahu bagaimana cara mencari bisnis yang lebih baik. Nah kan lebih enak. Itu adalah pikiran yang memberdayakan. Tapi kalau kita mikirnya, wah trauma lah, udahlah kayak begitu-begitu. Ini pikiran yang merusak. Nah bayangin aja kalau pikiran udah bagus-bagus, dirusak sendiri, apalagi dirusak sendiri lagi. Ingat loh ya, kegagalan kalau misalkan perusahaan MLM-nya yang tutup, that's good then. Anda jadi tahu bahwa Anda harus memilih lebih baik. Ini problemnya di luar loh. Ngapain problem misalkan ya MLM tutup, problem di luar, tapi Anda jadi merasa diri Anda yang harus trauma. Ini kan jelek banget. Problemnya di luar sana. Tetapi kenapa Anda memilih bahwa diri Anda yang jadi jelek? Itu pemilihan mindset. Tetapi kalau MLM-nya nggak apa-apa dan Anda belum berhasil, maka problemnya Anda tahu bahwa Anda harus mengembangkan diri Anda. Mungkin cara closingnya salah. Karena saya melihat kemarin itu banyak orang closing itu sangat kasar. Udah deh pokok kamu join lah, pokok join sekarang lah gitu. Itu nggak bener banget. Saya sendiri aja tidak melakukan seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda kayak begitu, itu merusak segalanya sih. Apalagi orang-orang nggak ngerti, kemudian nawarinya maksa, kemudian yang ditawarin merasa bahwa kalau dia nanti join, maka dia harus memaksa orang lain. Dimana dia sendiri ngerasa bahwa kayaknya saya nggak bisa kalau suruh maksa-maksa orang. Padahal maksa itu salah. Kenapa dia berpikir bahwa saya nggak bisa maksa orang? Karena dia dipaksa oleh orang pertama. Ngerti ya maksudnya ya? Ketika dia dipaksa, dia merasa ketika nanti dia join, dia harus memaksa orang lain. Ini kan jadi rantai berantakan banget. Yang maksa salah, mindset yang diterima salah lagi. Gitu. Jadi be careful aja dengan itu semua. Bahwa ini sebenarnya ada proses belajarnya. Jadi kenapa saya ketemuin orang-orang top seperti dia? Karena saya pengen tahu orang-orang top seperti dia itu cara mainnya seperti apa sih? Karena paling enggak pasti ada polanya. Kenapa dia sukses di beberapa perusahaan network marketing, keluar pindah, yang ini tetap ya. Kalau di Indonesia mungkin dia pindah ditarik semua gitu. Kalau di sana enggak, pindah jadi perusahaan sendiri, dia bikin yang kedua gitu. Join ke yang kedua dan ternyata jadi juga. Ketika yang pertama jadi, kedua jadi, saya jadi mikir nih.
interesting nih. Berarti orang ini know some things. Dia tahu sesuatu yang mungkin saya belum tahu. Makanya saya kemarin sampai dinner jam 12 malam pun hajar deh. Pokoknya saya harus ketemuan. Ternyata orangnya baik banget. Dia rencana mau datang ke Indonesia kalau jadi. Tapi intinya seperti itu. Keren banget ya kalau Anda belajar. Jadi ini semuanya adalah sebuah proses belajar. So, kurang lebih itu aja sih. Hopefully video ini bisa membuat Anda belajar sesuatu, karena di sini di network marketing saya juga masih baru dan saya lagi belajar sekuat tenaga. Semua nanti akan saya share step by stepnya yang saya pelajarin itu apa aja. Kalau Anda tahu sesuatu yang bisa menjadi masukan buat saya ketika dalam proses belajar ini, please let me know. Jadi saya bisa belajar juga, kemudian saya bisa share ke teman-teman yang lain. Oke guys, kurang lebih itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan taruh di komen di bawah ini. Oke, bye-bye.